Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal selanjutnya adalah mengenai Lagrange Case Study, di mana ada soal yaitu sebuah perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan rencana produksinya dengan memperhatikan fungsi laba berikut. Nah, berikut adalah fungsi labanya itu F sama dengan non kali 1 tambah X1 tambah X2. Nah, selain itu ada batasan-batasan kapasitas yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan ini, yaitu bahwa 1 jam permesinan diperlukan untuk menghasilkan X1 dan 2 jam permesinan diperlukan untuk menghasilkan X2. Dan juga perlu mempertimbangkan bahwa hanya total 5 jam permesinan per hari yang tersedia. Nah, kemudian yang ditanyakan itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah tentukan fungsi objektifnya, kemudian vektor gradiennya, yang ketiga model matematika untuk pembatas tersebut, dan keempat tentukan X1 dan X2 untuk mendapatkan keuntungan optimal, dan yang kelima adalah jika X1 dan X2-nya telah ditemukan, maka berapa besar keuntungan yang bisa perusahaan ini dapatkan gitu ya. Baik, kita langsung saja. Kita di sini dapat menentukan langsung fungsi objektifnya, di mana kita bisa memaksimasi fungsi laba atau profit yang ada di awal, yang soal awal itu maksimasi F sama dengan ln 1 tambah X1 tambah X2. Kemudian kita diminta untuk menentukan vektor gradiennya. Nah, untuk menentukan vektor gradiennya itu sebenarnya kita bisa menggunakan turunan parsial dari fungsi objektif yang tadi ya, yang ini. Jadi kita bisa menurunkan fungsi objektif tadi dengan cara sebelumnya kita memisalkan dulu X1 dan X2 ini menjadi X dan Y ya, agar sesuai dengan rumus awal ya. Ada X, turunan terhadap X, turunan terhadap Y, dan turunan terhadap Z. Nah, dikarenakan di fungsi objektif ini tidak ada variabel Z gitu ya, berarti otomatis yang K ini tidak ada. Jadi kemungkinan kita akan menggunakan turunan terhadap X dan turunan terhadap Y gitu. Dan untuk bisa menurunkan ln ya, kita menggunakan materi kalkulus sebelumnya, di mana kita dapat memisalkan 1 plus X plus Y ini dengan G gitu ya. Berarti kita bisa menggunakan turunan terhadap FG kali turunan XG ya. Jadi kita bisa memisalkan G-nya ini, dan kita bisa menurunkan ln G gitu ya. Turunan dari ln G itu adalah 1 per G, dan turunan dari 1 plus X plus Y adalah sama dengan 1. Nah, pertama-tama kan kita akan menurunkan terhadap X terlebih dahulu ya. Berarti kita akan menurunkan turunan dari 1 plus X plus Y ini adalah turunan terhadap X. Berarti turunan terhadap X kan 1 ya, berarti sisanya 1. Berarti kita bisa dapatkan turunan dari fungsi G tadi adalah 1 per G dikali 1. Berarti kita kembalikan lagi 1 plus X plus Y-nya. Berarti jadi 1 per 1 plus X plus Y. Dan kita kembalikan lagi, tadi kan dimisalin dulu X sama Y-nya, X1 sama X2-nya jadi X sama Y, berarti kita kembalikan lagi jadi 1 per 1 plus X1 plus X2. Seperti itu, dan kemudian kita turunkan terhadap Y ya, atau X2. Dikarenakan kurang lebih pengerjaannya sama, menggunakan permisalan, maka kita langsung saja dapatkan turunannya adalah 1 per 1 plus X1 plus X2 juga. Nah, berdasarkan apa yang tadi dilakukan, maka gradien fungsinya adalah ini ya, 1 per 1 plus X1 plus X2I tambah 1 per 1 plus X1 tambah X2J. Nah, kemudian kita udah dapat vektor gradiennya. Selanjutnya adalah kita diminta untuk menentukan model matematika dari pembatas. Nah, di soal kan kita mengetahui ini ya, terdapat 1 jam permesinan diperlukan untuk menghasilkan X1 dan 2 jam permesinan untuk menghasilkan X2 dengan batas maksimal per hari hanya total 5 jam yang tersedia. Berarti kita bisa menuliskannya dalam model matematika gitu ya. Berarti X1 itu dari 1 jam ini dikarenakan berarti kan 1 kali X1 ya. Nah, untuk 1 jam itu hanya untuk menghasilkan X1, kemudian tambah 2X2, berarti 2X2 itu dari 2 jam permesinan untuk menghasilkan X2 dikurangi 5. 5 ini adalah batas total jam maksimalnya. Kurang dari sama dengan 0. Kita dapatkan fungsi pembatasnya, kita sudah dapatkan. Kemudian kita diminta untuk menentukan X1 dan X2 untuk mendapatkan keuntungan optimal. Berarti tadi kita sudah mendapatkan fungsi objektif beserta turunannya, dan juga kita telah mendapatkan fungsi pembatas ya.
Setelah kita mendapatkan kedua ini, kita bisa menggunakannya dan bisa mengoperasikannya dengan menggunakan the Kuhn-Tucker condition untuk mengoptimumkan ya keuntungan. Berarti kita bisa masukkan ke rumusnya, yaitu ini rumusnya ya, L x1, x2, lambda sama dengan R x1, x2 kurangin lambda dikali G x1, x2. Berarti nanti kita taruh fungsi objektifnya di sini, dikurangin lambda dikali fungsi pembatasnya. Berarti kita bisa masukkan ln 1 plus x1 plus x2 dikurangin lambda dikali x1 tambah 2x2 kurangin 5. Kemudian kita ada dua permisalan, yaitu ada lambda sama dengan 0 dan atau lambda lebih dari 0 gitu ya. Pertama-tama kita tinjau dulu berdasarkan lambda sama dengan 0-nya nih. Nah, untuk meninjaunya itu kita cari turunan dulu. Jadi, kita bakal menurunkan fungsi L Kuhn-Tucker ini. Kita menurunkannya, berarti kita turunkan terhadap X1 dan juga terhadap X2 ya, berarti satu-satu. Menggunakan turunan parsial. Tadi kan kita sudah dapat ya turunan dari fungsi objektif ini kurang lebih antara terhadap X1 dan terhadap X2 itu sama ya hasilnya 1 per 1 plus X1 plus X2. Berarti kita tinggal menghitung ini nih. Turunan dari lambda dikalikan fungsi pembatasnya. Nah, ini kan karena terhadap X1 ya, berarti X1 diturunkan berarti jadi 1 ya, berarti lambda dikalikan 1. Berarti kita tulis saja lambda di sini ya. Jadi turunan terhadap X1-nya adalah 1 per 1 plus X1 tambah X2 dikurangi lambda sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan seperti itu ya. Hingga mendapatkan X1 sama dengan 1 per lambda dikurangin 1 kurangin X2. Nah, kalau misalnya masih bingung dapat dari mana, mungkin kalian bisa memulainya dari memindahkan lambda ke ruas kanan dulu, terlebih dahulu. Terus kemudian dikalikan dan diatur ulang hingga mendapatkan X1 sama dengan 1 per lambda dikurangin 1 kurangin S2 ya, seperti itu. Kemudian kita juga turunkan terhadap X2, di mana ini turunan fungsi objektifnya sama, dan ini adalah tambah 2 lambda dari, ini X2 diturunkan berarti jadi 2, dikali lambda ya, jadi 2 lambda, seperti itu. Seperti 0. Dan ini notasinya jadi tambah ya, karena ini kan tadinya negatif ya, jadi tambah di sini gitu. Kemudian, ini kita dapatkan juga berarti dipindah ruaskan menjadi X2 sama dengan 1 per 2 lambda dikurangin 1 kurangin X1 seperti itu. Kita udah dapatkan dua turunan L ini. Setelah itu kita lakukan permisalan nih di sini. Kita lakukan permisalan di mana X1-nya sama dengan 0. X1-nya sama dengan 0. Dan di sini kita tulis saja lambda sama dengan 0, X1 tambah 2X2 dikurangi 5 sama dengan 0, dan kita misalkan dari X1 sama dengan 0 kan. Berarti kita bisa dapatkan X2 sama dengan 5 per 2. Berarti kita sudah dapatkan nih satu titik, yaitu 0,5 per 2. Kemudian selanjutnya kita misalkan X2 sama dengan 0. Berarti kita langsung dapatkan X1 sama dengan 5. Berarti kita dapat juga titik 5,0. Seperti itu. Setelah kita tinjau berdasarkan lambda sama dengan 0, selanjutnya adalah kita tinjau berdasarkan lambda lebih dari 0. Nah, ini kita cari turunan L-nya karena kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kita dapatkan ini X1 dan X2-nya di sini. Lalu kita lakukan permisalan untuk persamaan lambda dikalikan X1 tambah 2X2 kurang 5. Di sini kita kurang lebih sama ya, dimana kita masukkan X1-nya adalah ini yang atas ini tambah 2X2 kurang 5. Yang ini tadi sampai dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan hingga mendapatkan X2 sama dengan 6 kurangin 1 per lambda. Nah, terus kita substitusikan lambda jadi 0 dan kita dapatkan X2 tidak terdefinisi. Nah, dikarenakan X2 ini tidak terdefinisi, maka kita juga bisa langsung memutuskan bahwa X1 juga tidak terdefinisi, sehingga dengan meninjau berdasarkan lambda lebih dari 0 ini kita tidak mendapatkan sebuah titik, dan hanya bisa mendapatkan sebuah titik dari tinjau lambda sama dengan 0 seperti itu ya. Kemudian setelah kita dapat titik tadi ya sebelumnya, kita langsung substitusikan ke persamaan masing-masing f ln 1 plus x1 plus x2 gitu ya. Tadi kan udah dapat titik 0,5 per 2 dan titik 5,0. Berarti langsung kita masukkan ke ln 1 tambah 0 gitu ya, tambah 5 per 2. Berarti ln dari 7 per 2 kita bisa menggunakan kalkulator. Itu jadi 1,25 dan ln dari 6 adalah 1,79. Nah, ditinjau dari kedua titik yang telah kita masukkan ini, kita mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu setelah disubstitusikan ke dalam persamaan masing-masing f sama dengan L sama dengan ln 1 tambah x1 tambah x2, dapat terlihat bahwa titik 5,0 ini yang memiliki nilai maksimum.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai dari X1 yang dapat meningkatkan keuntungan yaitu X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah jika kita telah mendapatkan X1 dan X2 berarti berapa KP-nya gitu ya kan. Nanti kita langsung masukkan saja ke fungsi objektifnya dan kita memasukkan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 5. Kita masukkan P sama dengan 1 plus X1 plus X2 berarti P-nya 1 tambah 5 tambah 0 dan kita dapatkan P sama dengan 6. Seperti itu. Terima kasih.